Selamat pagi, kami akan mendemonstrasikan kontekstual tugas kelompok mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di sini kami dari anggota kelompok PPL SMA Negeri 1 Palangkaraya yang beranggotakan Bekti Perdasari, Edwin Pratama Septianto, Eriko Kurniawan, Evi Serina Marcelina, Yuyun Puji Martika. Pada kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajarannya, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta lagi kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi jawaban menurut kelompok kami, yang pertama, menurut pendapat kami hal tersebut dapat terjadi karena guru memberikan contoh dengan langkah yang runtut serta meminta peserta didik mengulang langkah tersebut untuk mengerjakan soal. Nah, pengulangan latihan soal yang dilakukan guru membuat kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal itu semakin terasah, sehingga pada saat percobaan kedua peserta didik sudah terbiasa mengerjakan soal bersama gurunya dan sudah memiliki gambaran langkah-langkah pengerjaannya. Kalau jawaban pertanyaan yang kedua, metode tersebut dapat dilakukan dalam kegiatan pengerjaan soal atau tugas. Nah, teori yang berhubungan dengan metode ini adalah teori behavioristik. Karena di dalam teori behavioristik, faktor yang paling penting adalah penguatan. Nah, pada kasus 1, penguatan yang dilakukan oleh guru itu berupa pemberian contoh soal disertai dengan langkah yang runtut. Kemudian peserta didik diminta untuk mencoba mengerjakan soal yang sesuai pada contohnya tersebut. Lalu kegiatan latihan tersebut membuat penguatan pengetahuan yang ada pada peserta didik itu semakin kuat. Nah, hal ini itu sesuai dengan teori behavioristik ini tadi, di mana bila penguatan itu ditambahkan maka respon itu akan semakin kuat. Selanjutnya pada kasus yang kedua, itu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa menghitung dengan lancar. Nah, Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Lalu elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, Rina perlu mempelajari dan memahami yang baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didiknya, di mana pada umur 2-7 tahun itu masuk ke tahap perkembangan praoperasional. Nah, pada tahap ini itu anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda simbol, sehingga Rina harus membuat media ajar yang cocok. Pada materi berhitung, Rina bisa membuat media berisi gambar-gambar yang menarik untuk mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung. Selanjutnya ada teori Piaget. Nah, pada tahun 1954, Piaget mengungkapkan bahwa
terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif: sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, berdasarkan kasus di atas, itu masuk ke dalam tahap praoperasional, di mana anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi beberapa hal yang di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya itu masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada pertingkat ini itu bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Nah, oleh karena itu mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks, seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Selanjutnya diberikan lagi kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mampu mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, itu terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pancakar langit yang ada di ibu kota. Nah, dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan di khas Bali. Adapun pertanyaannya yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made itu sudah sesuai? Mengapa demikian? Lalu pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kami, pertimbangan dan keputusan Made itu sudah sesuai, di mana Made sudah menggunakan salah satu model pembelajaran yang mengaitkan pembelajaran dengan budaya peserta didik atau dengan latar belakang dari peserta didiknya tersebut. Nah, ini disebut dengan model Culturally Responsive Teaching atau CRT, yang merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan pengetahuan budaya, pengalaman peserta didik, dan gaya belajar peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, di mana Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Nah, yang kedua, prinsip Made memanfaatkan pengetahuan siswa akan lingkungan budayanya sendiri, itu di mana Made menggunakan teori sosial kognitif dengan memanfaatkan lingkungan sekitar peserta didik. Albert Bandura juga merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Nah, itu tadilah presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian, terima kasih.